Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arisma, NPM 20010071021 dari kelas Tadris IPSB. Di sini saya akan membuat tutorial untuk cara membuat Google Classroom, yaitu untuk pemenuhan tugas teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja kita simak untuk langkah yang pertama. Nah, untuk langkah yang pertama, kita langsung pergi atau masuk ke browser. Di sini kita search atau di sini kita cari Google Classroom. Setelah itu kita cari. Nah, setelah seperti ini kita klik yang nomor 2 dari atas. Setelah kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada kelas di Google Classroom saya, karena saya sudah mengikuti kelas-kelas lainnya. Nah, untuk itu, untuk membuat Google Classroom, kita langsung saja klik icon plus. Nah, di sini ada gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung ke kelas ini merupakan mahasiswi atau mahasiswa atau pelajar lainnya yang ingin bergabung ke kelas si pengajar. Nah, untuk buat kelas ini berarti guru-guru yang ingin muridnya masuk ke dalam kelas Google Classroom-nya. Nah, di sini karena tugasnya tadi tugas saya itu membuat kelas, jadi kita klik yang buat kelas. Selanjutnya ini kita langsung checklist, kita lanjutkan. Nah, di sini buat kelas. Di sini sudah ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, ruang. Kita isi satu persatu. Nama kelasnya di sini saya isi Tadris IPS. Tadris IPS Pengantar Ilmu-ilmu Sosial. Bagian FTIK 2021. Mata kuliah pengantar ilmu-ilmu sosial. Ruangnya saya di sini ruang B. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita buat. Kita tunggu, ini masih dalam proses membuat kelasnya. Nah, setelah kelasnya jadi, tampilan utamanya akan seperti ini. Nah, tampilan utama ini disebut dengan forum, tampilan awalnya. Nah, di sini tampilan awalnya sudah ada kode kelas. Nah, kode kelas ini yang nantinya akan dibagikan pengajar kepada anak muridnya untuk bisa mengikuti kelas yang ada di Google Classroom ini. Selain itu juga ada pilih tema atau upload foto di sini untuk mengubah background yang ada. Tapi di sini saya akan membuat temanya itu secara umum saja, jadi seperti ini saja. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini untuk ingin mengumumkan sesuatu ke kelas, kita bisa klik bagian ini. Misalnya di sini kita ketikkan pahami materi yang akan saya share pada Google Classroom ini. Jika kurang paham, bisa tanyakan ke saya melalui via WA, email, atau kolom komentar. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita posting. Bisa juga di sini untuk menambahkan tambahkan ini lampiran file atau apa. Di sini juga ada Google Drive, link dari video YouTube itu juga bisa. Tapi di sini saya tidak akan melampirkannya, langsung saja kita posting. Nah, setelah posting nanti akan muncul tampilan seperti ini, tampilan di forumnya. Nah, setelah itu langsung saja kita membuat materi atau
kita klik ke tugas kelas. Nah, di sini untuk membuat tugas kelas atau materi, kita klik buat atau ikon plus. Banyak pilihannya, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan. Maksud dari gunakan kembali postingan di sini adalah postingan yang dulu, habis itu diposting lagi sekarang. Jadi penggunaan kembali postingan yang lama itu. Jadi di sini saya akan memberikan materi saja. Jadi kita klik materi. Nah, untuk materi yang pertama, di sini saya klik judulnya pertemuan ke-1, materi tentang manusia dalam lingkup ilmu sosial. Deskripsinya, saya akan memberikan deskripsi di sini. Silahkan pahami materi yang telah saya share. Jika kurang paham, bisa tanyakan kepada saya. Nah, di sini juga bisa loh, selain kita menambahkan lampiran, juga bisa langsung membuat sebuah tugas. Nah, di sini dalam bentuk dokumen juga bisa, slide, spreadsheet, gambar atau formulir itu juga bisa. Tapi di sini saya tadi sudah membuatkan materinya, jadi saya langsung tambahkan di sini. Nah, di sini juga banyak pilihannya, ada Google Drive, link, file atau YouTube. Jadi kita bisa ngambil video-video dari YouTube. Tapi di sini saya menggunakan file. Langsung saja kita masuk ke browser. Kita pilih file. Kita cari file yang akan kita jadikan materi tadi ya. Ini kita klik. Nah, ini sedang memproses. Nah, setelah sudah terproses seperti ini, langsung saja kita posting. Tapi di sini juga ada pilihan, ingin posting atau jadwalkan. Kalau dijadwalkan ini berarti bisa untuk besok, minggu depan atau bulan depan. Tapi di sini saya akan langsung posting. Nah, kalau posting tampilannya akan berubah menjadi biru ini. Nah, kalau biru seperti ini berarti sudah bisa untuk dikerjakan atau dipahami materinya. Nah, di sini saya akan membuat 4 materi. Berhubung ini saya sudah membuat 1 materi, berarti kurang 3 materi lagi. Langsung saja kita buat. Ini untuk materi yang kedua, tetap saya menggunakan materi. Langsung saja kita ketikkan judulnya, pertemuan kedua, materi tentang pendidikan dasar logika. Nah, setelah itu deskripsiannya kita ketikkan, pahami materi yang ada dalam video di bawah ini, lalu catat apa yang menurut Anda penting. Setelah itu kita diskusikan. Nah, setelah itu langsung saja kita tambahkan atau kita berikan lampiran. Nah, di sini karena tadi saya menyebutkan sebuah video, jadi di sini saya lampirkan link. Tadi saya sudah mencari video-video di link YouTube. Nah, ini langsung saja saya salin, tambahkan link. Nah, selanjutnya langsung saja kita posting. Nah, materi kedua sudah, selanjutnya materi ketiga. Tetap materi yang sama. Judulnya ini pertemuan
ketiga, materi tentang teori sosiologi dalam pembelajaran IPS. Nah, di sini deskripsinya saya akan mempelajari materi yang telah saya share di bawah ini. Lalu tanyakan apa yang kurang jelas. Kita tambahkan filenya. Di sini saya menggunakan file lagi. Kita klik, kita cari file untuk materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga ini sudah ya, ininya, lampirannya sudah ada, deskripsinya sudah ada, judulnya sudah ada, langsung saja kita posting. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir atau materi keempat, kita klik judulnya di sini. Pertemuan keempat, materi tentang teori sosiologi dalam pembelajaran IPS bagian 2. Deskripsinya, silahkan pahami materi tentang teori sosiologi dalam pembelajaran IPS. Kemudian diskusikan apa yang kurang jelas. Kita tambahkan lagi lampirannya, file, pilih filenya, ini proses ya. Nah, setelah selesai kita langsung posting. Nah, setelah terposting nanti sudah di tugas kelas ini sudah akan ada seperti ini. Kalau kita kembali ke forum juga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi beginilah tutorial dari saya dalam membuat Google Classroom. Bagaimana cara memposting tugas, melampirkan file-file materinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.